warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai makanan yang halal dan baik. Pada bab kali ini kita akan membahas mengenai analisis Quran surat Al-Baqarah ayat 168, 169, Quran surat Al-Baqarah ayat 172, 173, menganalisis hadis Nabi tentang makanan yang halal dan baik, perilaku orang yang mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Baik, sebelum kita menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, apa sih itu makanan yang halal dan baik? Makanan dan minuman sendiri merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman diatur dengan detail, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ada beragam makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan makanan halal, dan ada juga aneka makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi atau bisa disebut juga haram. Nah, jadi makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara dan memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Apa sih makanan dan minuman yang halal zatnya itu? Makanan dan minuman yang halal zatnya yaitu yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Lalu, makanan dan minuman yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Dan makanan dan minuman yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Kemudian materi selanjutnya yaitu analisis mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sungguh syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah yang diperbolehkan oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa syaitan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan mungkar. Setan tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman kepada Allah, menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Setan selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan erat dengan adanya ayat sebelumnya, yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik dengan cara mendapatkannya maupun mengonsumsinya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam jebakan keji syaitan yang menjerumuskan, dan pada puncaknya mereka tidak diketahui. Artinya, manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, umpamanya perkataan tidak ada Tuhan dan lain sebagainya. Manusia menjadi corong setan dan mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya tidak terkontrol dalam hatinya membantu, yang mengakibatkan dirinya kelak tersesat. Materi selanjutnya yaitu analisis mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan yang baik sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168. Akan tetapi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmat-Nya jika mereka benar-benar beribadah atau menggambarkan diri kepadanya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah untuk mengabdi kepadanya atau menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah. Misalnya nikmat makanan atau harta, maka cara mensyukurinya dengan ikut membantu sarana agama, menolong orang kelaparan, membangun fasilitas umum, dan lain-lain. Sedangkan dalam ayat 173 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu seperti bangkai, daging babi, darah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Bangkai adalah binatang bernyawa yang mati tidak disembelih karena penyakit atau terjatuh atau terhimpit atau tertabak atau karena sebab lainnya. Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Semua makanan yang diharamkan itu berlaku dalam keadaan normal, sedangkan dalam keadaan darurat maka hukumnya halal. Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi jika tidak mau memakannya akan dibunuh. Materi selanjutnya yaitu hadis Nabi tentang makanan yang halal dan baik. Hadisnya dapat dibaca sendiri ya. Kemudian arti dari hadis ini yaitu, diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musafa Al-Himsi dari Muhammad bin Harb dari Az-Zabidi dari Marwan bin Rubah At-Tawibi dari Abdurrahman bin Auf dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad yang menjalin perjanjian, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yakni keledai Cina, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci ketentuan hewan tersebut. Menurut keduanya, hewan yang dimaksudkan oleh Rasulullah termasuk dari istilah zihab. Ini adalah hewan yang memiliki taring dan kuku tajam yang sejenisnya.
semua itu haram dimakan. Kemudian paparan kedua dari Imam Ibnu Abdil Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yaitu gajah dan anjing. Beliau bahkan tidak sekadar melarang untuk mengonsumsi, melainkan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut, sebab tidak ada manfaatnya. Hadis selanjutnya yaitu hadis Imam At-Tirmizi. Hadisnya bisa dibaca sendiri ya. Arti dari hadis tersebut yaitu dikatakan kepada kami oleh Abd bin Humaid dari Abdu Nuaim dari Fudail bin Marzuq dari Ali bin Sabit dari Abu Hasim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukmin seperti yang diperintahkan kepada para rasul." Dia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman, "Hai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan kepadamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya. Rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Robbi," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Materi selanjutnya yaitu perilaku orang yang mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan atas Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 antara lain yaitu yang pertama, senantiasa mengonsumsi makanan atau minuman yang halal dan baik. Jadi kita jangan mengonsumsi makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan yang mengarah kepada perilaku keji dan munkar. Jadi kita sebagai hamba Allah senantiasa berusaha, berikhtiar untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan yang mengarah kepada yang dibenci oleh Allah, yang perilaku yang keji dan munkar. Kemudian sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 antara lain yaitu yang pertama, tidak mengonsumsi makanan haram yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran seperti bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi makanan yang haram yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu jika dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan memakan makanan yang haram tersebut serta tidak melampaui batas atau dalam keadaan darurat, maka tidak berdosa. Kemudian sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Nabi antara lain yaitu yang pertama, senantiasa berusaha tidak mengonsumsi makanan yang haram yang disebutkan pada hadis seperti binatang buas, bertaring, dan keledai jinak. Jadi kita sebagai hamba Allah terus berikhtiar, berusaha tidak mengonsumsi makanan yang haram, tapi kita hanya mengonsumsi makanan yang halal. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa memakan makanan yang halal dan baik agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dapat dikabulkan. Jadi kita terus berusaha memakan makanan yang halal dan baik agar dapat menjadi perantara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dapat dikabulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun tutur kata, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.